Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Suprihatin Agustina dengan NIM 04502863. Saya dari Prodi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2, yaitu praktikum firewall jenis paket filtering dan praktikum konfigurasi NAT overload. Yang pertama saya akan mengerjakan praktikum firewall jenis paket filtering. Langsung ke tahapannya. Itu tahapan persiapan yaitu install Cisco Packet Tracer. Yang kedua, buka file Packet Tracer. Di sini saya sudah membukanya. Untuk alamat IP, di sini sudah tertera di gambar 1 atau tabel 1 ini. Untuk alamat IP router 1, router 2, PC 0, 1, 2, 3, dan 4, dan web server dan FTP server. Nah, ini di sini ada 4 kelompok jaringan, yaitu kelompok 192.168.10.0, 192.168.20.0, 192.168.30.0, dan 192.168.40.0. Selanjutnya pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan dapat mengakses web server dan FTP server terdapat pada jaringan 20.0. Ini ini tabel status konektivitas layanan sebelum terpasang firewall. Nah, kita coba di PC 0. Nah, langsung ke desktop. Enam 20.5 apakah bisa terhubung? Seharusnya di sini bisa ya. Oh, tidak bisa terhubung. Kita yang coba yang ke IP 20.10. Ternyata sama, tidak bisa terhubung. Ini saya akan memodifikasi biar bisa terhubung. Itu di S1 kita pasang IC 2. Ini kita matikan terlebih dahulu. Nah, kita nyalakan. Untuk router 2 nya kita juga sama, kita pasang IC berarti dimatikan dulu ya. Nyalakan. Kita tunggu sampai terhubung. Nah, di sini sudah terhubung. Langsung kita coba di PC 0 ya. Ke alamat tujuan 20.5 dulu. Nah, ini sudah terhubung. Kita coba ke alamat IP yang 20.10. Terhubung juga. Kita coba di alamat IP 30. Ini kita perwakilan dari satu jaringannya ya. Langsung ini ke jaringan 10.5. Ini di sini kita pakai yang PC 2 aja. Nah, terhubung juga ya. Yang ke 10.
terhubung juga. Selanjutnya kita periksa yang FTP tadi di sini. Kita coba FTP-nya. FTP 192.168.20.5. Di sini tidak bisa untuk yang FTP-nya di alamat 20.5 atau FTP-nya. Oh, itu web server yang alamat IP 20.5. Yang 20.10 ini pakai username siswa 1, password oke. Nah, bisa untuk jaringan yang ini FTP 192.168.20.5 tidak bisa terhubung sama. Untuk yang 10 bisa juga terhubung siswa 1 oke. Bisa ya. Untuk selanjutnya kita cek divisi 0 itu mengakses web server. Kita di sini ketika 192.168.20.5 bisa. Oh, bisa dia terhubung. Untuk web server kita coba ke alamat FTP. Bisa terhubung enggak? Terus saja ya, kita segini ya untuk alamatnya 20.10. Nah, tidak bisa. Lanjut saja kita ke tahap konfigurasi, yaitu ini ada skenario untuk platform ini di router 2 itu memasang fitur firewall menggunakan access list di router 2 sehingga dapat memenuhi kondisi berikut. Semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5, tetapi tidak dapat mengakses menggunakan protokol ICMP. Untuk yang kedua, PC yang beralamat 192.168.10.6 dan 192.168.10.7 dapat mengakses FTP di 192.168.20.10 dan layanan HTTP di 192.168.20.5 serta dapat mengakses protokol ICMP pada kedua server tersebut. PC lainnya yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 hanya dapat mengakses protokol ICMP. Ini untuk memperjelas skenario-nya, di sini ada tabel konektivitasnya. Di sini gini. Setelah terpasang firewall. Ini di sini belum terpasang firewall ya. Langsung kita konfigurasikan di router 2 ini. Ini kita pasang konfigurasinya di ini
config ini kita masukkan di sini. Di sini saya sudah membuat halamannya biar mempermudah. Di sini kita paste, enter. Terus kita paste, enter. Kita paste, enter lagi. Kita paste, enter, enter. Ini sudah ya, kita paste di sini. Selanjutnya pasangkan ruler tersebut di interface S010 dengan menggunakan perintah berikut. Kita ini enter dulu, enter, terus kita ketik ini di enter spasi S01, enter, tekan tes IP access. IP access ke enter. Ini sudah terpasang. Selanjutnya kita ke tahap uji coba. Pada tahap ini Anda melakukan pengujian terhadap konfigurasi yang terakhir dilakukan sebelum melakukan fasilitas tersebut. Ini ya, seharusnya misalnya seperti ini. Kita coba diisi. Nah, sebelumnya saya sudah menyiapkan tabelnya di sini. Ini. Saya siapkan tabelnya. Untuk dari sumber 192.168.30.0 sampai 25 itu dari jaringan yang ini di sini, dan jaringan 192.168 sebagai 5 ini ataupun titik 6 sebagai 7. Jadi jaringan ini tujuannya kita kasih aja ke istirahat. Kita ke pin 192. Nah, ini ya. Nah, di sini Anda coba untuk yang 10 ini 10 ke alamat 192.168.20.10. Nah, di sini juga tidak bisa sesuai dengan di sini tabel 3 sama. Di sini tidak bisa. Tidak bisa. Untuk FTP-nya di sini yang alamat 20.5 tidak bisa. FTP 192.168.20.5 itu tidak bisa. Apakah sesuai? Ya, tidak bisa. Disconnection. Untuk yang FTP yang 20.10
kita ke tujuan 2010. Nah, bisa kita pakai siswa 1 password. Oh, oke. Nah, bisa ya, kita isi dulu tabelnya. Di sini tidak bisa, dan di sini bisa. Untuk ke layanan HTTP-nya, ke layanan web browser, kita cek ini di alamat 20.5 berhubung ya, 192.168.20.5. Nah, terhubung ini sesuai, dan untuk yang ini tidak terhubung, yang ke alamat 20.10. Agak lama ya, kita tunggu saja. Nah, di sini ada stream out sesuai ya, isi dulu di tabelnya. Ini terhubung, yang sini tidak terhubung. Nah, untuk yang dari sumber nomor dari nomor 2, 3, 4 ini kita pilih salah satu saja, soalnya ini dari apa, dari alamat yang sama, jadi sama saja dari IP 10.5, 10.6, dan 10.7. Kita di sini pakai yang, saya coba yang 10.5 itu di divisi 2 dengan SMP. Kita pin yang 10.5. Di sini terteranya berhasil, dan di sini juga berhasil. Lanjut ke yang titik 10, pin 192.168.20.10. Apakah terhubung? Ya, sama terhubung ternyata, sesuai dengan tabel 3. Kita isi dulu di sini. Ini terhubung. Dan untuk ke FTP, untuk ke FTP-nya kita cek pakai FTP 192.168.20.7, titik 5, 20.5 kita hubungkan, apakah bisa. Di sini terteranya ada tabel tidak dapat terhubung. Apakah terhubung di sini? Ya, sama tidak terhubung. Kita cek ke FTP yang tujuannya 192.168.20.10. Sama, ternyata tidak terhubung. Lanjut ke yang HTTP-nya, kita ke browser. Di sini kita ketik 192.168.20.5. Pada tabel tertera tidak terhubung. Apakah di sini terhubung? Lama, kita tunggu saja. Nah, di sini tidak terhubung untuk tujuan alamat 192.168.20.5. Kita coba yang 20.10. Apakah ini, apakah terhubung atau tidak?
192.168.20. Kita tunggu. Tidak terhubung ya, sama apakah ada tabel. Selanjutnya kita cek di alamat sumber alamatnya itu 92168.10.6, yaitu di diisi 3. Kita cek apakah terhubung atau tidaknya. Tidak terhubung. Terus ini terhubung ya. Kita coba yang IP-nya 192.58.20.10. Tidak terhubung juga. Kita coba kita ulang. Kita tidak bisa. Kita lanjut saja ke FTP-nya. Bentar, kita ke alamat untuk sipil bisa ya. Ini saya ternyata tidak dapat terhubung bagian ini tidak terhubung, di sini tidak terhubung. Untuk yang nomor kita itu sesuai ya sama yang ini, ternyata tidak terhubung. Di sini terhubung, di sini tidak terhubung. Untuk di sini punya saya tuh nomor 3 tidak dapat terhubung semua, di tabel dapat terhubung. Kita coba ke FTP-nya, yang sisi 3 ya. Kalau suaranya agak berisik, di sini masih hujan, mungkin agak keganggu suaranya. FTP 192.168.20.5. Tidak dapat terhubung nggak nih? Masih menunggu. Tidak dapat terhubung untuk yang alamat IP 20.10-nya. Kalau di tabel itu dapat terhubung, nggak tahu kalau misalnya ini dapat terhubung atau enggak.
Ini di sini tidak terhubung juga di saya ternyata. Oh, apa tidak dapat terhubung berarti? Di sini tidak dapat terhubung, di sini juga tidak dapat terhubung. Lanjut ke yang HTTP-nya atau ke level server. Kita coba. Kalau dalam tabel nih, yang alamat 20.5-nya dapat terhubung dan 20.10-nya tidak dapat terhubung. Kita coba 192.168.20.5 dapat terhubung. Kita tunggu. Agak lama ya prosesnya. Nah, tidak dapat terhubung list saya untuk 20.5-nya. Seharusnya kalau pada tabel itu terhubung, nggak tahu kenapa di saya tidak terhubung. Kita coba yang jadi 19.168 titik 20 titik 10. Ternyata sama tidak dapat terhubung untuk tujuan IP-nya 20.10. Paling dulu benar, tapi kalau yang tujuannya 20.10 kok nggak bisa, nggak bisa terhubung. Kalau ini juga nggak bisa. Kita lanjut ke alamat IP dari sumber 7 yaitu divisi 4. Kita coba untuk ping 192.168.20.5. Dapat terhubung apa enggak? Kalau tertera sih di sini di tabelnya terhubung, yang tidak jadi bisa terhubung. Kita ke yang 20.10. Dapat terhubung juga apa enggak? Tidak terhubung juga. Request out. Kita isi. Ini tidak dapat terhubung di saya. Ini juga tidak dapat terhubung. Untuk FTP-nya, dapat FTP 192.168.20 tujuan 5. Di sini terteranya tidak terhubung. Ya, sama, tidak terhubung. Untuk FTP-nya alamat 20.10. Untuk tidak dapat terhubung, seharusnya dapat terhubung. Benar-benar nggak bisa terhubung. Di sini sesuai yang tidak terhubung ini, dan yang kedua saya tidak terhubung juga. Nah, kita lanjut ke pengecekan inbox. Jadi 192.168.20.5.
terhubung atau tidak. Ya, tidak terhubung. Seharusnya kalau sesuai tabel sih terhubung, jadi saya tidak terhubung. Tidak terhubung. Untuk ke IP 10-nya. Satu sembilan dua titik 168 titik 20 titik 10. Ya, tidak terhubung. Sesuai ya, kalau yang alamat 20 itu tidak terhubung. Ini tidak terhubung. Selanjutnya kita bandingkan tabel 3. Nah, ini untuk yang nomor satunya itu sesuai sama ya, punya saya dan di tabel. Untuk nomor 2 juga sama, tetapi untuk nomor 3 dan nomor 4 punya saya tidak dapat terhubung pada isi MP. Intinya untuk nomor 3 dan 4 tidak dapat terhubung, dan untuk FTP-nya untuk alamat IP 20.5 itu tidak dapat terhubung bersama, tetapi untuk 20.10 itu tidak terhubung dengan saya. Seharusnya di sini terhubung, dan untuk HTTP-nya seharusnya di nomor 20.5 kalau sesuai tabel itu terhubung, tetapi punya saya tidak terhubung, baik di nomor 3 maupun nomor 4 ini. Itu untuk perbandingan koneksi punya saya dan pada tabel 3 status koneksi layanan setelah terpasang firewall. Inilah untuk perbandingannya. Untuk nomor 1, untuk tugas nomor satunya, untuk perbandingannya pada tabel 3 tadi. Selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 2. Dan untuk tugas nomor 2-nya yaitu praktikum konfigurasi NAT overload. Langsung ke praktikumnya. Di sini saya sudah membuka file pendukungnya ya, paket tracer nat.tkt, sama tampilannya seperti ini, sama gambar 6. Untuk alamat IP dari masing-masing perangkat dalam topologi terdapat pada gambar 6. Yang terdapat di gambar 6 pada tabel 5 ini. Ini untuk alamat IP-nya sudah terpasang. Seperti ini. Selanjutnya, pastikan PC yang terdapat pada jaringan 192.168.10.0 dan 30.0 dapat mengakses FTP dan web server yang terdapat pada network 20.0 atau 9192.168.20.0. Kita cek, yaitu melalui browser yang terdapat di PC 0. Nah, ini 192.168.20.5. Di sini punya saya request timeout atau tidak dapat terhubung. Saya coba modifikasi biar dapat terhubung ya. Kita masuk ke router 1, kita tambahkan ini, port ini. Kita matikan dulu.
tambahkan portnya, terus nyalakan, kita lakukan sama di router 2 nya. Kita matikan dulu, kita masukkan PIC NF. Nah, pasang portnya, kita nyalakan. Sudah nyala, kita tunggu sampai terhubung. Ini masih merahnya masih belum terhubung, kalau hijaunya sudah terhubung, kalau oranye ini masih menghubungkan. Kita tunggu saja. Nah, di sini sudah terhubung, kita cek di isi nolnya. Ini. Nah, dapat terhubung. Dan untuk segera verifikasi menggunakan asal melalui command prompt yang terdapat pada web server. Kita ini ke web servernya. Ini kita command prompt play Nesta. Net start. Maaf, salah tulis. Masih close ya. Oke, kita coba lagi. Nah, ini kita sama ya, sama tampilannya. Lanjut melalui command prompt visi 4. Ini kita visi 4. Nah, ini untuk mengakses FTP 192.168.20.10. Kita cek di servernya. Enter siswa 1. Oke, nah, kita klik sini. Ini kita coba di FTP-nya. Nah, ini sudah berversi ya, 192.168.10.7, yaitu ini adalah IP dari PC 4. Nah, ini terlihat pada gambar 10. FTP server diakses oleh host yang beralamat 192.168.10.7. Dengan kondisi awal, semua PC dapat mengakses FTP yang terdapat pada alamat IP 192.168.20.10. Yang kedua, semua PC mengakses web server terdapat di alamat 192.168.20.5. Dan web dan FTP server dapat mengetahui alamat yang mengakses layanan yang terdapat pada server tersebut. Di sini servernya dapat mengetahui ya alamatnya nih untuk yang FTP, dan server tadi ini terdeteksi berapa kali ini masuk ke situ. Selanjutnya untuk tahap konfigurasi, di sini ada skenario-nya, yaitu semua PC yang terdapat di jaringan 192.168.10.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server dengan memanfaatkan fitur NAT sehingga web dan FTP server tidak mengenali alamat. Yang kedua yaitu semua alamat PC terdapat di jaringan 192.168.30.0 dapat mengakses layanan web dan FTP server, tetapi web dan FTP server masih mengenali alamat asli
pengirim yang berasal dari network 192.168.30.0. Untuk konfigurasi R1 kita di sini router 1. Ini kita isi sesuai ini ya, yang terdapat di modulnya. Yang F0/0 terus IP not inside S1. IP not inside. Ini in S0/1/0 enter terusan IP not outside. Kita enter, kita exit. Exit. Klik satu. Ini 192 titik 168 titik 10 titik 0 0 0 0 titik 255. Satu dua tiga. Enter. Ini udah ya, konfigurasinya. Selanjutnya tahap analis.
Di sini kita cek di melalui web browser dapat PC 0, PC 3 dan PC 4. PC 0 ini ke PC 0 192.168.20.5. Nah, oh ini langsung ke web server ya. Nah, lupa. Di sini pakai Netscape. Nah, di sini sudah terdeteksi untuk PC 0-nya. Untuk PC 3, PC 3 ke web browsernya. Akses ke 192.168.20.5. Nah, ini kita cekkan, klik go dan kita start. Nah, ini untuk yang PC 0 ini IP-nya masih terdeteksi yaitu 30.5. Tapi untuk yang PC 3 ini IP-nya tidak terdeteksi, yaitu di sini terdeteksinya oh enggak, ini masih terdeteksi. Deteksi enggak? Oh, sama, ternyata sama-sama di benar berarti. Untuk yang PC 4-nya ini 192 168.20.5. Nah, kita aktif di sini, maka SMS sama ya seperti di sini. Dari aktif tersebut terlihat web server masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 19.3.0. Sedangkan jika mengakses web server tersebut berasal dari host jaringan 192.168.10, web server mengenali host tersebut memiliki alamat 50.1. Yaps, di sini sesuai untuk yang alamat dari jaringan 192.168.10.0. Di sini terdeteksinya 50.1. Untuk proses penerjemah alamat yang dilakukan oleh melalui mekanisme NAT dapat diverifikasi R1 menggunakan perintah pukul tangan. Kita lakukan hal yang sama terdapat FTP dan analisis hasilnya. Kita coba di FTP, kita coba kita isi apa tadi ya? Isi 0 dulu. Tapi 20 ini di expression kita buka ini untuk kita klik 192.168.20.10 versi Netscape. Di sini deteksinya sama ya, deteksi untuk yang PC 3 ya. Ya, PC 3 kita
192.168.20. Kita di sini sekaligus buka ya, gitu. Ini kita full ini start ini. Untuk yang visi 4-nya klik 192.168.20.10. Langsung sini start. Nah, ini hasilnya. Untuk akses website ini untuk hasil akses FTP-nya. Dan untuk web servernya ini untuk hasil web servernya. Nah, dari aktivitas ini web server dapat masih mengenali alamat asli dari host yang berasal dari 192.168.30.0, yaitu dari sini, dari area IP ini. Sedangkan jika yang mengakses dari host jaringan 10.0, yaitu jaringan di sini 10.0 ini 10.5, ini 10.6, ini 10.7. Web server mengenali hostnya yaitu dengan alamat IP alamat IP-nya 50.1. Nah, ini dari IP yang 192.168.30.0 dari jaringan 30.0 ini masih terdeteksi atau masih terlihat dari web servernya. Untuk yang dari jaringan 10.0 itu terdeteksinya yaitu 50.1 ya, atau 192.168.50.1. Mungkin seperti itu yang bisa saya kerjakan pada tugas 2 ini, pada nomor 1 dan 2. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan apabila masih ada kekurangan pada konfigurasi atau kesalahan, mohon koreksi dan bimbingannya lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.